Halo para kalong malam yang belum tidur. Selamat malam semua. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami teman aku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Kisah ini merupakan sambungan dari cerita sebelumnya. Tapi jika kalian berkenan, mungkin bisa buka podcast yang lain yang ada di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa untuk mengingatkan agar untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian langsung dapat notifikasi episode yang saat tayang nantinya. Seperti biasa, aku akan menceritakan kisah nyata horor dan fenomena poltergeist yang dialami narasumber. Cerita ini dituangkan dari sudut pandangnya dan originalitas cerita maupun fenomena yang dialami masih 100% sama. Namun oleh penulis dituangkan dalam bentuk fiksi agar lebih menarik dan menyamarkan lokasi dan nama demi privasi yang bersangkutan. Sebelum aku mulai, gak ada salahnya buat aku mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang langsung diceritakan oleh narasumber dan teman-temannya yang dulu pernah terlibat secara langsung dan tidak langsung. Jadi, semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan dan aku sebagai penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Khusus episode malam ini, aku ingatkan bahwa khusus cerita malam ini diperuntukkan untuk golongan 17 tahun ke atas karena ada unsur konten dewasanya. Jadi, mohon untuk bijaksana menanggapinya dan tidak perlu ditiru. Oke, masuk ke pembahasan cerita. Aslinya, di bagian ini, aku mau menceritakan kondisi kamar pasca yang aku dipindahin setan genderuwo. Tapi karena ada kejadian heboh yang masih fresh dan mumpung masih anget, aku ceritain dulu di bagian ini. Pengalaman mistis yang masih anget-anget tai ayam ini dialami oleh teman kosku yang bernama Bimo. Aku dapat cerita ini dari penjaga kos. Jadi Bimo ini tergolong penghuni baru kalau menurutku ya. Dia ini adalah lelaki berperawakan kurus, kira-kira dia berusia 25-an. Bimo baru menempati kos ini baru jalan 2 bulan. Aku dan anak lainnya termasuk si penjaga kos sendiri nggak begitu suka sama nih anak. Sebenarnya anak ini nggak mengganggu langsung ke kita, tapi secara tidak langsung mengganggu kenyamanan kita semua. Anak ini tuh joroknya minta ampun. Jadi dia ini suka nimbun sampah di dalam kamar pakai karung plastik hitam gede. Itu yang biasa dipakai pas camping. Kalau udah penuh tuh plastik, baru dia bawa keluar ke kamar. Tapi dia nggak buang ke sampah, tapi taruh di depan lorong kamar dia. Yang paling nyebelin tuh karung plastik nggak pernah diikat, dibiarin terbuka. Kadang kucing liar suka membongkar sampahnya dan akibatnya banyak sampah berhamburan di lorong. Selain itu, terkadang dia suka melempar karung sampah sembarangan, sehingga saat karung jatuh tumpah blek sampahnya. Tapi anak ini cuek aja gak bersihin. Terus Bimo suka minjem helm sembarangan tanpa info yang punya. Pernah suatu hari, kalau gak salah hari Kamis, si Bimo ini mau pergi keluar rumah. Nah, karena dia gak ada helm atau helmnya ketinggalan di dalam kamar dan males balik ke dalam untuk ambil helm, dia asal comot aja helm yang ada di parkiran saat itu. Dia gak tahu kali ya kalau ada orang yang sehari-hari kerja naik motor, pas tuh orang mau berangkat kerja kebingungan cari helmnya. Udah gitu gak dibalikin lagi tuh helm. Si Bimo ini juga tergolong anak yang kurang ajar. Pernah aku gak bisa keluar dari rumah gara-gara motor dia parkirin tepat di depan pintu pagar. Jadi sorry aja kalau motor dia aku injek joknya buat keluar pagar. Dia tahu jika aku injek motornya, cuma dia mengkeret. Soalnya badannya kurus bener, makanya aku berani. Selain itu, aku juga hardik Bimo saat itu. Dan anak kos lain juga ikutan ngomel ke dia. Udah tahu dia yang salah.
Nah, ini ada kejadian yang seram sekaligus memalukan menimpa Bimo. Aku mau ceritain suatu kejadian yang tepatnya seminggu lalu terjadi. Akibat kejadian ini, Bimo akhirnya cabut dari kosan. Alasannya pindah ke apartemen patungan sama temen. Si Bimo ini orangnya sok-sokan. Jadi dulu ceritanya pas masih awal Bimo tinggal di kosan. Pas minggu awal di kosan sih, nih anak masih tenang-tenang aja. Dia mulai berulah pas memasuki bulan kedua di kos. Jadi waktu itu ada anak cewek yang bernama Sabrina lagi ngerumpi soal kejadian mistis yang dialami anak di lantai 3. Bagi yang belum tahu, kalian bisa buka part sebelumnya yang katanya dapat gangguan dari kuntilanak di rumah sebelah. Nah, singkat cerita, Sabrina bilang ke Bimo kalau di lantai atas serem, apalagi kalau malam. Kalau bisa jangan berisik karena yang penunggu asli nggak suka. Oh iya, aku lupa cerita kalau Bimo tinggal di lantai 2, tapi nggak sederetan dengan kamarku. Dia tinggal di rumah sisi lainnya. Walah, bukannya gimana, malah Bimo ini ketawa, malah terkesan nantang abis diceritain Sabrina. Menurutku, si Bimo ini cuma caper aja di depan cewek. Dia cuma bilang mana ada setan di kawasan sepadat dan seramai ini, apalagi dekat mall 24 jam rame terus. Hahaha, lebay lu, berlebihan banget. Kalau malam itu nggak ada yang namanya setan, apalagi kawasan kayak gini. Yang ada jablay kali. Kurang lebih itulah respon Bimo. Tak ketinggalan, si Bimo sempat nantangin, mana ada setan di sini. Bangunannya padat, full semua. Coba kalau ada, gua tampolin kalau nongol di muka gua. Sabrina yang kala itu cuma bisa geleng-geleng aja dan berkata dalam hati, lu belum pernah sih didatengin. Nah, singkat cerita, si Bimo merasa tidak takut dan gak percaya, sama kayak aku dulu. Abis mana ada setan di kawasan seramai ini. Pikiran dia sama kayak aku dulu, cuma bedanya aja dia nantangin. Bimo menempati kamar yang berada di paling depan rumah. Khusus kamar dia ini adalah segelintir kamar yang memiliki balkon menghadap jalan dan satu-satunya kamar yang kamar mandinya ada bathtubnya. Ini dulu kamar bekas yang punya sebelum direnovasi. Aku aslinya udah ngincer nih kamar, cuma aku urungkan karena waktu itu takut harganya mahal karena ada bathtub dan perasaan gak enak pas masuk ke kamarnya. Padahal kamar itu paling terang karena kena sinar matahari langsung. Jadinya aku gak jadi ambil nih kamar. Kala itu aku mau pindah dari kamarku yang di lantai 2 yang saat ini aku tempati ke kamar lain karena aku ngiler ada bathtub sama water heaternya. Cuma aku dikasih tahu sama si mbak kosnya. Si mbak ini waktu itu cuma kasih tahu ke aku kalau kamar ini masih ada set furniture kayu bekas rumah zaman Belanda dulu. Waktu aku masuk survei, yang aku lihat ada meja bulat kayu dan 2 buah kursi kayu yang divarnish. Selain itu, ada lemari dan nakas kayu yang menurutku cukup antik dan mewah. Cuma pas dengar bekas zaman Belanda, kok malah jadi takut aja. Selain itu, setelah mengundang paranormal datang ke kos dan melalui pengamatan mata batinnya, kamar tersebut tergolong angker karena ada penunggunya. Kalau kata orang pintar yang pernah diajak ke sini, penunggu kamar itu hantu perempuan Jepang, tapi tergolong tidak jahil. Tapi tetap saja aku jadi serem karena emang si orang pintar ini dulu katanya nggak ngusir atau mindahin tuh setan. Karena menurut dia hantu Jepang ini tidak pernah mengganggu penghuni kamar tersebut maupun kamar lain. Nah, si Bimo ini malam harinya gak pakai lama setelah dia nantang-nantang, malam hari diteror sama sosok hantu. Aku gak tahu dan kita semua gak tahu apakah itu sosok hantu Jepang atau hantu yang lain. Di malam tersebut, Bimo ceritanya
habis melakukan masturbasi atau onani. Dia nggak bisa tidur saat itu, sehingga dia memutuskan untuk onani. Mungkin terbesit gairah hormon testosteron yang memuncak juga sedang menyambangi dirinya. Nah, setelah melakukan ritual sakral tersebut, dia akhirnya bisa tepar tidur. Katanya sih, nggak nyampe 5 menit setelah dia tepar di ranjang, dia merasakan sensasi aneh di bagian kakinya. Sensasi tersebut kemudian menjalar naik ke paha, lalu berhenti di sekitaran pinggang dan selangkangan dia. Dia merasakan sesuatu seperti hewan berbulu kasar dan agak tajam bulunya menjalar naik ke bagian tubuh tersebut. Pokoknya dia bilang kalau badan dia nggak bisa digerakin, entah karena terkejut atau apa. Kata Bimo, dia merasakan seperti ada sesuatu yang tumpul sedang menutul-nutul bagian kemaluannya sebanyak 3 kali. Rasanya geli-geli aneh tapi bikin resah. Saat dia membuka matanya untuk melihat ke arah selangkangannya, ada sesosok menyeramkan muncul di hadapan dia. Sosok tersebut seperti sedang meringkuk sekitaran pusar dan selangkangan dia. Sosok tersebut kalau dideskripsikan seperti sosok wanita kurus banget dengan rambut panjang berantakan terurai kemana-mana dengan pakaian compang-camping. Sosok tersebut seperti berjongkok dengan memegangi kedua kaki si Bimo. Pantas aja si Bimo merasa tidak bisa menggerakkan kakinya. Wajahnya kala itu tidak terlihat karena tertutupi oleh rambutnya yang menjuntai ke bawah, dan terlihat ada lidah pucat panjang kecil yang keluar dari juntaian rambut seperti menjilati bagian selangkangannya dengan liarnya, seperti binatang kelaparan sedang berebut makanan. Sosok itu kemudian tiba-tiba menghentikan jilatannya dan seolah menatap wajah Bimo dalam kondisi jongkok. Sosok tersebut bermuka rata tapi memiliki mata sipit segaris tanpa hidung dan tanpa bibir di mulutnya. Lalu sosok hantu wanita berteriak girang ke arah Bimo. Hihihihi, enak, enak. Saya mau lagi, enak, enak. Hihihihi. Mampus gak tuh? Berarti air mani Bimo disedot-sedot sama sosok ini. Kejadiannya cuma beberapa detik namun menimbulkan ketakutan ke Bimo. Soalnya totolan lidah ke alat kelaminnya terasa nyata. Bimo yang sudah ketakutan pun langsung bersembunyi di balik selimutnya. Dia udah mati kutu, udah gak berani bergerak. Pikiran udah kalut kemana-mana. Takut kalau keluar lari buka pintu, sosok tersebut ternyata udah menunggu di depan pintu. Pokoknya pikiran dia udah ketakutan total. Teror tidak berhenti di situ saja. Setelah kemunculan sosok tadi, muncul seperti suara wanita di dalam kamar mandi. Sosok tersebut cekikikan seolah menikmati ketakutan Bimo. Entah karena takut atau apa, Bimo ini merasakan kalau sosok yang ada di dalam kamar mandi ini sedang mengintai dia di balik jalusi kamar mandi. Si Bimo langsung teriak dan kabur ke lantai. Untungnya di lantai 1 ada mas penjaga kos. Si masnya melihat Bimo yang ketakutan, segera menghampiri dan menenangkan dia. Sang istri juga membawa segelas air putih agar Bimo tenang. Setelah Bimo tenang dan menceritakan kejadian yang dialaminya, termasuk dia masturbasi, dia masih setengah syok. Jadi semua diceritain semua tanpa malu. Si mas dan ditemani Bimo bergegas menghampiri kamar untuk diperiksa bersama. Awalnya Bimo gak mau naik lagi ke atas karena dibujuk dan ditemani sama penjaganya. Akhirnya mereka naik dan tidak melihat apa-apa. Sosok tersebut hilang tanpa bekas. Singkat cerita, malam itu Bimo tidak berani balik ke kamarnya. Dia lebih memilih tidur di kamar temannya di kos lain. Akhirnya pun udah bisa ditebak. Seperti yang udah aku ceritakan di awal, Bimo pun hengkang dari kos ini. Epilog. Sebenarnya si penjaga kos pernah melihat sosok hantu Jepang ini, yang katanya penunggu kamar bekas Bimo. Katanya penjaga kos kalau menampakkan diri selalu
dalam wujud seperti remaja berwajah oriental cantik dalam mimpi. Dia tidak tahu apakah sosok hantu Jepang yang pernah mengganggu Bimo atau sosok lain yang mengganggunya. Tapi konon katanya kalau makhluk halus itu, kalau dia nggak suka sama sosok manusia, dia suka menampakkan diri dalam bentuk seram. Tapi kalau dia tidak mengganggu atau suka kepada manusia, dia menampakkan diri dalam wujud cantik. Selain itu, setan juga suka hal-hal yang berbau kotor. Aku pernah mendengar kisah sahabatku bahwa hantu suka hal yang amis-amis dan anyir seperti darah bekas menstruasi. Selain itu, temanku pernah bercerita saat dia mengunjungi kawasan diskotik prostitusi, dia melihat ada kawanan kuntilanak yang menunggu di situ. Menurut sahabatku ini, mereka sangat menyukai aktivitas mesum di sana dan kerap menghisap air mani dari para lelaki hidung belang untuk menambah kekuatan mereka. Demikian akhir cerita ini. Aku berharap kalian terhibur dengan cerita ini. Aku hanya menceritakan saja dari kisah yang aku dengar. Percaya nggak percaya, sekali lagi tergantung bagaimana kalian menanggapinya. Sekali lagi terima kasih bagi kalian sudah mau menonton dan mengikuti channel ini, mendengarkan kisah-kisah dari orang yang luar biasa menghadapi fenomena di luar nalar seperti ini. Akhir kata, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, share, dan subscribe agar saya bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah horor nyata tanpa bumbu penyedap hiperbola lainnya.